Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, belajar kita masih belajar daring dan belajar di rumah atau online. Oleh karenanya pelajaran kali ini untuk kelas 12 semua jurusan, yaitu usul fikih, yang kita baca dari kitab Idhohil Mawrud. Ini usul fikih ini yang namanya Idhohil Mawrud ini mulakhos min nasril bunud ala maraqi su'ud. Asalnya ini usul fikihnya namanya kitab Nasrul Bunud, fikih mazhab Maliki. Inilah hebatnya kita An-Nida. Dari kelas 6 kita sudah dimulai belajar 4 mazhab, termasuk juga Misbahuz Dzalam. Misbahuz Dzalam itu semuanya ataunya keterangannya itu 4 mazhab. Termasuk di sini usul fikihnya usul fikih Maliki. Dibaca oleh Syekh Muhammad Muhajirin, lalu diringkas, mulakhos namanya itu. Mulakhos diringkas dari kitab Nasrul Bunud, yaitu dinamakan Idhohil Mawrud. Sekarang kita buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Gak bisa ente baca Muhammadinil Mustafa karena gak ada alif lamnya. Muhammadin Mustafa, nakirah dia. Wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Wa ba'du. Kalau kita bahas hamdalah, sekali lagi tadi sudah saya bahas, antum juga nanti insya Allah sudah tahu, yaitu tentang kalau kita mau mulai bicara, pidato, nulis surat, nulis apa, awali dengan alhamdulillah. Jumlah ismiyah yang sifatnya selalu ente memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan apapun. Mau lagi susah, lagi sakit, lagi kagak punya duit, lagi bagi orang rezeki, cukup ente katakan alhamdulillah. Itulah faedah jumlah ismiyah, tufidud dawam wal istimrar. Tadi saya sudah bahas, ini hanya sekedar penegasan kembali. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala sayyidina. Yang saya mau tegaskan di sini sayyidina. Banyak dari teman-teman kita yang alergi pakai sayyidina. Saya nggak sebutin dah. Orang-orang yang pada cingkrang tuh, jenggotan itu nggak mau pakai sayyidina. Kayak Muhammad. Dia berpedoman kepada hadis la sayyiduni. Jangan sayyidkan aku, jangan kultus aku. Kita lapan sayyidina di sini, ini aja coba lihat. Syekh Muhammad Muhajirin yang udah bisa ngarang apapun, yang udah ilmu semua pan, salah satu daripada keunggulan hebatnya Syekh Muhammad, semua pan dia alim. Ini diakui, bukan hanya di Mekah pun diakui. Makanya gurunya Syekh Yasin kalau manggil Syekh Muhammad Muhajirin itu Ustadz. Ustadz adalah tingkat predikat yang paling tinggi di Mekah. Kalau udah Ustadz udah luar biasa. Kalau kita di sini kiai, di Mekah nggak kenal kiai. Ada mu'alim. Kalau mu'alim baru pengajar. Ente ngajarin itu bisa mu'alim. Tapi kalau udah ustadz, udah luar biasa. Nah, Syekh Muhammad Muhajirin yang 9 tahun di Makkah
9 kali bikin haji dan banyak gurunya. Di antaranya yang paling sering dia mulazamah dengan Syekh Yasin. Dia pakai Sayyidina. Ente kalau tahlil, kalau apa itu kagak mau pakai Sayyidina. Lihat tuh Syekh Muhammad Muhajirin, tawaduknya dan lain sebagainya. Tetap Sayyidina. Sayyidina siapa sih? Tuan, paduka. Kita nggak enak aja Nabi udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebetulnya lebih dari Sayyidina. Nomor 2 dari Allah. Ente kalau andai kata kalau syahadat tanpa lapas nyebut wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, kagak sah. Syahadatain. Nah itulah. Jadi jangan disamakan dengan bapak-bapak kita. Jadi alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Wa kafa. Karena Dia yang mencukupi kebutuhan kita. Ini di sini ada wapa kafa. Artinya sama. Cuma beda penempatannya. Kalau kafa ini buat Allah kepada manusia, pada umat, pada makhluk. Tapi kalau wapa, makhluk kepada Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa ente memuji wakafa? Karena Dia yang mencukupi kebutuhan kita. Dari mulai oksigen, makan, hidup, bisa bangun, bisa berdiri. Nah itu namanya wakafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam di atas junjungan Nabi kita Muhammad Mustafa yang terpilih. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga di atas keluarganya dan sahabatnya. Ahlus sidqi, orang benar, ahli yang sidik. Orang ahlus sidqi apa itu? Membenarkan iman kepada Rasul. Jujur. Nah itulah sebangsanya sidik. Wal wapa, dan orang yang mencukupi janjinya. Nah itu. Jadi kalau manusia kepada Allah itu namanya wafa, mencukupi janji. Di dalam surah Al-Maidah kita berjanji selagi Nabi Adam baru diciptakan, maka mani atau ruh manusia yang masih ada di tulang sulbi Nabi Adam ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Tuhan kamu? Maka arwah-arwah yang ada di tulang sulbi Nabi Adam termasuk kita yang masih menjadi air mani, qalu, menjawab mereka itu, bala anta rabbuna, ya Engkau adalah Tuhanku. Nah, ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita akui sebagai Tuhan kita, Khalik kita, maka Allah perintahkan kita sholat. Tatkala kita sholat, menjalankan puasa, menjalankan yang lainnya, itu kita wapa namanya, mencukupi janji kita kepada Allah. Tapi kalau kapa, Allah mencukupi segala kebutuhan umatnya atau makhluknya. Wa ba'du, dan setelah itu, panasrul ana min kitabis sunnati, maka kami masuk sekarang daripada tentang pelajaran kitabus sunnah, kitab tentang sunnah, catatan buku pedoman tentang sunnah. Lalu apakah ini nanti kita bahas di sini sunnah, yang dimaksud sunnah itu hadis Nabi atau sunnah di dalam istilah fikih? Nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya kita lihat dulu sini iftitahul kitab. Nanti kalau ente udah jadi kiai, jadi guru, jadi ulama, jadi ustadz, kapan-kapan ente mau membuka
mau mulai satu kitab, satu baca kitab, maka sini lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diajarin dulu sama saya Muhammad Muhajirin. Kalau mulai baca kitab, situ saya kasih judul Iftitahul Kitabi. Di sini pakai jam aja semua. Iftitahul Kitab, membuka buku-buku atau pelajaran-pelajaran. Kita baca 4 Fatihah paling enggak. Fatihah yang pertama, Al-Fatihata liridhoillah. Kita baca Fatihah liridhoillah, terus summa li syafaati Rasulillah. Yuk kita baca. Jadi kita awali membaca kitab ini dengan Al-Fatihata liridhoillah wa li syafaati wa li manfaati wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Al-Fatihata li talabil fahmi wal manfaat. Fatihah yang kedua kita baca, kita minta kepada Allah supaya kita bisa paham ini kitab. Wal manfaat, dan nanti kalau kita udah paham bisa bermanfaat. Bisa kita ajarin orang, laku sama orang. Tuh. Ini kitab dikarang oleh Syekh Muhammad Muhajirin, tuh udah berapa tahun tuh. Terus sampai sekarang manfaat. Yang kedua jadi Al-Fatihata li talabil fahmi wal manfaat. Kita baca Fatihah untuk supaya paham dan memberi manfaat. Gak cukup kita kita satukan aja Fatihah yang pertama tadi. Yang kedua Al-Fatihata lil mu'allif. Kita baca Fatihah bagi mu'allif yang ngarang. Kitab apa yang kita baca? Siapa pengarangnya? Fatihain. Fatihah itu doa. Fatihah itu cukup segala sesuatunya, apapun yaitu diawali dengan Fatihah. Orang kematian Fatihah, orang kawinan Fatihah, orang 7 bulan Fatihah, orang beranak Fatihah, orang bunting Fatihah, orang sunat Fatihah, orang mati kematian Fatihah. Ada Fatihah. Makanya Fatihah itu bisa maknanya wafi, bisa maknanya kafi, bisa maknanya Al-Fatih. Ente lihat di kitab tafsir As-Sawi 11 nama kitab Fatihah. Fatihah mu'alif dari kitab ini ya kita baca Fatihah buat Syekh Muhammad Muhajirin. Yang keempat Al-Fatihata lil walidain. Karena ente diongkosin sama orang tua, dididik sama orang tua, dan ente masih perlu orang tua, maka doain biar rezekinya banyak. Tuh bermanfaat. Jadi Fatihah lil walidain, Fatihah lil walidain. Kita kembali lagi ke kitab kita, sedikit kita baca. Pasanadu pasunnatu fil lughati at-tariqatu. Maka bermula sunnah. Ini kita kitabus sunnah ya, lihat lagi anak-anak semua. Tentang sunnah. Kitabus sunnah. Halaman 2. Pasunnatu, maka bermula sunnah bil lughati, takrif pada lughat atau secara huruf, at-tariqah. Tariqah, perjalanan, pedoman. Wa tutlaqu syar'an 'alal masru'atil khairiyati min wajibin wa mandubin wa mubahin. Dan diitlak, dibangsakan secara syara. Syara itu terminologi, awas nanti ente udah harus bisa
Ada etimologi, ada terminologi. Kalau harfiah itu etimologi. Kalau syar'an itu terminologi. Secara luas, secara syarak, secara syariat, sunnah yang dimaksud pada syariat, jadi watut laku syar'an dan diitlak pada syariat alal masyru'atil khairiyati, yaitu syariat-syariat yang baik, min wajibin, apakah itu yang wajib, wa mandubin, dan yang mandub, wa mubahin, dan yang mubah. Wa tutlaku fi istilahi fuqaha'il malikiyati, dan diitlak atau diambil daripada istilah fikihnya Imam Malik atau fikihnya mazhab Maliki, begitu aja, bukan Imam Malik, karena di sini ada ya dan ta. Mazhab berarti banyak. Wa tutlaku fi istilahi fuqaha'il malikiyati, dan diitlak, diambil daripada istilah fikihnya mazhab Maliki ala ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam wa wazaba alaihi wa azharahu wa lam yujibhu. Ala ma amara, di atas apa yang memerintahkan dengannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wazaba alaihi, dan dia pelihara terus menerus. Jadi perintah Nabi dan dia lakukan, dia pelihara terus menerus di atasnya, di atas perintah itu. Wa azharahu, dan dia nyatakannya, dia publikasikan, dia sebarkan. Kalau dia udah dapat, dia sebarkan. Itu namanya azhar. Dia jelaskannya. Walam yujibhu, dan tidak wajib, tidak mewajibkannya. Jadi sunnah di sini dibahas tentang fikih, yaitu perintah Nabi yang dilakukan terus menerus tapi tidak wajib. Nah, itulah sunnah namanya. Apa ta'rif sunnah di sana? Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yusabu ala fi'lihi wala yusabu ala wala yu'aqabu ala man tarkihi. Tapi kalau wajib, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib dalam istilah fikih yaitu kewajiban, apabila dikerjakan maka hukumnya wajib, tapi apabila ditinggalkan wa yu'aqabu, dan disiksa ala tarkihi, di atas orang yang meninggalkannya. Tapi kalau sunnah yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi yang kita bahas pertama di sini adalah sunnah tentang fikih. Tadi tentang apa namanya, apa yang ditakrifkan oleh mazhab Maliki. Jadi nanti kalau saya tanya, ma huwa sunnah ala itlaqil malikiyah, apa redaksi sunnah atau apa sunnah di atas mazhab Maliki. Jadi ma amara bihi, jawabannya ma amara bihi sallallahu alaihi wasallam wa wazaba alaihi wa azharahu wa lam yujibhu. Lalu wapi istilah syafi'iyati. Nah, sunnah redaksi pada mazhab Syafi'i. Kalau tadi redaksi atau susunan kalimat yang dibuat oleh mazhab Maliki. Nah, sekarang sunnah redaksi mazhab Syafi'i apa? Ala makana naflan mankulan anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa fi istilah Syafi'iyati, dan sunnah pada istilah mazhab Syafi'i ala makana naflan, di atas apa-apa yang adalah itu sunnah, bukan wajib.
plan, napal. Mankulan anhu, yang diambil darinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut redaksi Syafi'i, sunnah itu perbuatan napal, perbuatan sunnah yang diperintahkan. Mankul, yang diambil atau yang diperintahkan dari sallallahu alaihi wasallam. Makhumnya sama, redaksinya beda, kalimatnya beda. Yaitu tentang ulama Malikiyah bikinnya begitu, tapi maksudnya sama. Sunnah yaitu bukan wajib. Tadi yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Wa fi istilahil usuliyina, dan pada istilah usuliyin. Nah, kalau sunnah pada istilah usuliyin lain lagi, yaitu hadis. Kalau tadi sunnah pada usul fikih. Sunnah pada fikih. Nah, sekarang wa fi istilahil usulina ma zakarahu bi qaulihi qala wa hiya man dopaminar rasuli min sifatin kalaisa bit tawili. Ayo baca rame-rame. Wa hiya man dopaminar rasuli min sifatin kalaisa bit tawili. Dah cukup sampai situ, nanti pembahasannya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.